Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya, yaitu bahan serat kerajinan. Anak-anakku sekalian, salam sehat. Jangan lupa cuci tangan menggunakan masker. Anak-anakku sekalian, materinya kita menyambung daripada materi minggu lalu. Kita masuk ke dalam proses perancangan produk kerajinan. Ini materi kita untuk saat ini, ya Nana ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa siapkan buku paketmu. Ini ada di kerajinan di halaman 14, kalian bisa lihat nanti. Ya, kita masuk ke dalam proses rancangan atau perancangan produk kerajinan. Itu ada sekitar 8 yang perlu dipersiapkan sebelum kita proses dalam perancangan. Yang pertama yaitu menentukan bahan dan jenis kerajinan. Misalkan Ibu ambil contoh yaitu dari eceng gondok untuk membuat sebuah tas. Itu melalui proses eceng gondoknya, ya. Dikeringkan dulu dengan bantuan sinar matahari. Ya anak-anak ya itu. Kemudian dia diperlukan bahan benzoat. Kenapa bahan benzoat? Untuk mencegah terjadinya jamur. Nah, kita pilih dulu. Pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinannya. Kita sudah katakan tadi, contohnya misalnya pembuatan tas. Lalu yang kedua, penggalian ide dari beberapa sumber. Nah, penggalian ide ini kita bisa ambil dari surat kabar, ya, ataupun dari TV, kemudian dari YouTube. Kita bisa ambil idenya bagaimana nih kira-kira untuk pembuatan tas dari bahan eceng gondok. Bentuk tas yang besarkah? Bentuk tas yang kecilkah? Nah, ini idenya yang dikatakan penggalian. Kemudian yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Sketsa itu gambaran bentuk wujudnya nantinya. Ini yang dikatakan sketsa. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Kenapa harus ditentukan sebuah karya terbaik? Agar bisa disalurkan ataupun dipasarkan ke masyarakat banyak. Itu yang dikatakan. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Sebelum kita proses pembuatan, bahan dan alatnya sudah kita persiapkan. Eceng gondoknya sudah berupa yang kering, sudah diberi anti jamur kepada eceng gondok tersebut. Kemudian alat-alatnya, guntingnya misalkan yang diperlukan, ya. Apabila terlalu panjang dia perlu digunting, ya. Kemudian diperlukan juga dalam jumlah berapa, ukurannya berapa. Nah, itu yang dikatakan kumpulkan bahan dan alat yang diperlukan dalam pembuatan sebuah tas dari bahan eceng gondok. Lalu yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Pembuatan karya kerajinan. Dari awal sudah ingin terbentuk, yaitu membuat sebuah tas dari bahan eceng gondok. Dengan ukuran misalkan kita bikin sekitar 25 kali 15 cm diutamakan, misalkan 25 untuk panjangnya, tingginya 15 cm. Itu misal Ibu ambil contoh. Kemudian setelah jadi kita harus mengevaluasi, ya, mengevaluasi misalnya pemberian warnanya, ya, bisa warna misalnya dari bahan eceng gondoknya yang tadinya mau ambil warna asli bisa, lalu ada yang perlu dipadukan dengan untuk warna merah, ya, atau juga bisa juga warna biru dan lain sebagainya. Kemudian ke-8, revisi karya. Apabila ada kekurangan, itu bisa direvisi kembali sebelum dipasarkan untuk masyarakat yang menggunakannya. Itulah yang termasuk beberapa bagian yang perlu kita perhatikan dalam proses perancangan produk kerajinan. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melihat di sini produk kerajinan serat tumbuh-tumbuhan dan serat hewan. Ya. Kita bedakan. Kalau bahan serat tumbuh-tumbuhan
Pengolahannya dengan atau prosesnya untuk menjadi bahannya yaitu dengan bantuan sinar matahari secara manual ya. Secara manual dia membutuhkan dari sinar matahari. Kemudian kalau dari hewan atau bahan serat hewannya, dia dengan beberapa tahap ya. Dia memerlukan pengolahannya dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah pencukuran. Percukuran dari hewan tersebut, bulunya dicukur dulu. Kemudian pembersihan, dibersihkan ya. Kemudian yang ketiga pengeringan. Lalu yang keempat prosesnya dipintal atau pemintalan daripada kulit tersebut ya. Kemudian teknik yang digunakan untuk bahan serat tumbuh-tumbuhan, hasil olahnya dari tumbuh-tumbuhan itu bisa dibuat dari tekniknya anyam. Misalnya pembuatan tikar kita menggunakan teknik anyam. Kemudian bisa juga ditempel ya, diperlukan penempelan. Lalu yang ketiga diperlukan dijahit. Nah, jadi bisa dibantu dengan dijahit. Kalau untuk hewan, bahan serat hewan, tekniknya bisa dilakukan dengan tenun, kemudian rajut, kemudian dijahit untuk tekniknya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, bagaimana contoh daripada eceng gondok tadi Ibu bilang ya. Contoh hasil produk kerajinannya dari eceng gondok. Tadi Ibu bilang dengan bantuan sinar matahari ya. Kita lihat di sini gambarnya, bantuan sinar matahari, eceng gondok kemudian kering ya. Setelah kering dia itu kan kalau dalam tahap jangka panjang itu masih ada rasa lembabnya. Dia harus benar-benar kering tapi diberi bantuan dengan bahan benzoat. Supaya tidak apa? Supaya tidak berjamur. Ya, tidak cepat berjamur. Pengeringannya. Setelah itu kita pilah-pilah, kita keringkan. Baru kita ingin membentuk sebuah tas yang tadi saya bilang contoh, ya. Kemudian hasil produk dari hewan, misalkan ini kita lihat dari hewan domba. Tadi Ibu bilang tekniknya dicukur dulu, kemudian pembersihan, ya, kemudian pengeringan, baru pemintalan. Setelah proses pemintalan terjadilah sweater, ya, yang seperti kita lihat ini. Nih hasilnya, hasil produk daripada serat dari hewan atau kerajinan dari bahan serat hewan. Ya, anak-anak ya bisa dilihat sama kalian ini. Sekarang banyak digunakan dan dipakai oleh bangsa dari luar. Kita masuk ke dalam fungsinya. Fungsi daripada produknya yaitu yang pertama adalah tujuannya untuk menjual produk. Nah, tadi kan perlu diperhatikan ada 8 perhatian dalam perancangannya. Untuk menjual produk, fungsi kemasannya. Lalu kedua, melindungi produk. Nah, fungsinya melindungi produknya supaya produknya bisa juga menjadi moto ataupun bahan yang terbaik. Kemudian yang tiga, memudahkan penggunaan produk. Ya. Lalu yang keempat, memperindah penampilan. Jadi ada 4. Yang pertama menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, yang keempat memperindah penampilan produk. Jadi anak-anak, itulah materi kita untuk pertemuan hari ini. Yang menjadi bahan pertanyaan yang pertama yaitu 1, kalian ya. Coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan produk. Yang kedua, jelaskan perbedaan ya. Jelaskan perbedaan hasil olah dari kerajinan serat tumbuh-tumbuhan dan serat hewan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuliskan teknik apa saja yang digunakan dari serat tumbuh-tumbuhan dan serat hewan. Yang keempat, yaitu sebutkan fungsi dari kemasannya. Yang kelima,
berikan 2 contoh hasil kerajinan produk dari serat tumbuh-tumbuhan dan serat hewan. Itulah anak-anak sekalian, kalian bisa kerjakan di KCR langsung. Ibu cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, selamat pagi.